masa-masa rewel. Nah itu tak kencengin sekalian tapi tak kasih kandang harian. Harian ya Om? Iya. Ini kayak lobet-lobet konser gitu Mas. Biasa kita kalau manufacture tuh ya kayak gitu Mas. Maksudnya kadang jalan kadang enggak. Jalan kadang enggak kayak. Betina Iya, begitu. betina itu saya. Karena kita nggak tahu kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, ini menyambung dari permintaan WA yang kemarin tentang pengalaman saya dalam mengolah lobet betina. Jadi di sini adalah saya menerapkan seperti di jejer ini. Fungsinya adalah saya bikin ini, saya akan mengurutkan dari proses ini semua. Yang awalnya adalah penggacoran. Jadi kalau selama saya penggacoran lobet betina ini, terutama dari bahan yang sekedar bunyi, saya selalu dengan menerapkan full krodong. Jadi seperti ini untuk penerapannya. Baik teman-teman lobet mania, jadi di sini adalah proses saya untuk penggacoran. Di sini saya selalu memakai full krodong. Ini terserah dari jenengan semua, mau dimandikan malam atau dipakan rendah atau dipakan kencang, bebas. Pokoknya di sini yang penting si lobet adalah gacor, biar mudah bunyi. Nanti setelah 2 hari 3 hari pasti kan bunyi di krodong. Ini cuman rawatan, hanya saya buka malam, saya bersihin pakannya, saya cek minumnya, terus dari tebok. Dan proses seperti ini biasanya bulu halus akan jatuh karena panas. Nah ketika panas itu biasanya saya mulai spray kabut atau yang paling atas dari krodong ini saya buka. Yang penting di sini sudah mulai gacor. Setelah sudah mulai bunyi, saya baru proses ke jejeran yang depan itu. Nah setelah sudah mulai gacor, saya baru lanjut ke sistem jejer sini semua. Ini betina semua, ini saya taruh sini semua. Dengan kira-kira 1 minggu atau 2 minggu saya seperti ini. Untuk rawatan paginya saya selalu jejer di depan ini dengan dijejer-jejer bareng. Cuman di sini karena saya tempatnya kecil, saya biasanya menerapkan salah satu burung yang saya anggap sudah ada kualitas. Jadi saya selalu menerapkan dengan lobet ini. Saya coba jemur sebentar, ketika ada perkembangan saya tempel lagi. Jadi saya bikin seperti lobet ini, entah birahi entah emosi, yang penting dia adalah tambeng burung ini. Jadi sudah terbiasa seperti ini. Nanti ketika sudah dipisah bunyi baru proses adalah mencarikan untulan yang pas. Jadi untulan yang pas ini adalah untuk buat lobet ini benar-benar nyantol sama pasangannya ketika digantangan. Jadi begitu rekan-rekan. Itu prosesnya masih panjang. Ini masih proses adalah tahap membuat lobet ini. Ibaratnya kan ada teman-teman yang bilang, "Oh Agus, kalau untuk mengatasi terlalu emosi gimana? Untuk mengatasi terlalu birahi gimana?" Jadi di sini saya menerapkan gini Om. Ini lobet ini saya taruh sini. Nggak tahu ini birahi, nggak tahu ini emosi. Yang penting hariannya saya seperti ini. Tiap pagi saya pisah sendiri, saya cek kualitasnya. Ketika sudah mulai bunyi sebentar sudah ada perkembangan, saya kembalikan lagi ke sini. Jadi saya bikin lobet itu benar-benar tidak pengaruh, meskipun jantan ini di sampingnya ada jantan, ini ada betina, bahkan di bawah ini jantan semua. Jadi di sini rekan-rekan kan sedikit paham mungkin di sini. Nah ada juga yang bertanya, "Om Agus kalau bikin sistem jumper." Nah kalau saya bikin sistem jumper, pernah saya melakukan seperti itu. Kalau untuk sistem jumper biasanya si player ini saya carikan untulan, tapi ketika di rumah itu coba di track. Misalkan di track itu dia suka, dia sering bunyi, itu biasanya tiap harinya saya berdua gini Om. Berdua gini, nanti 3 hari atau 4 hari sebelum lomba itu kan poin dari jenengan semua. Lobetnya sukanya berapa hari ketika dipisah. Ketika 3 hari mau dilombakan, si pasangannya sama yang playernya disembunyikan sendiri-sendiri. Nah nanti di full krodong sendiri-sendiri, diketemukannya di gantangan untuk digantang bersandingan. Biasanya si
jumpernya ini dibawakan teman kita bawa playernya, ketemunya di atas gitu Om. Jadi pengalaman di situ saya pernah mengalami adalah ketika saya lombakan dan saya bawa playernya ke rumah, terus saya tempel dengan lobet ini, jadi ngekek terus, jadi nembak terus. Di situ saya punya inisiatif untuk bikin jumper di gantangan. Awalnya seperti itu, dan alhamdulillah sekarang udah laku. Dan untuk lobet betina yang misalkan sudah gacor terus kok belum mau jalan di gantangan, saya selalu dengan menerapkan seperti ini juga, berarti dia nggak tahu birahi ataupun emosi segala macam, nanti di sini dia akan kebal sendiri Om. Kalau saya seperti itu. Jadi ini bukan kunci, cuman ini saya berbagi pengalaman. Mungkin di sini ada yang mungkin belum bisa dimengerti, nanti bisa ditanyakan komentar. Jadi ini permintaan rekan-rekan yang kemarin untuk pengalaman saya dalam mengolah lobet betina. Kalau untuk rawatan harian mau dimandikan 2 kali atau 3 kali itu terserah jenengan. Poinnya saya seperti ini, pokoknya bikin lobet itu benar-benar ibaratnya kalau orang Jawa bilang dablek Om gitu, kalau ini bilang kan tambeng. Nanti ini kan ketika dipisah pasti bunyi gitu Om. Baik rekan teman-teman lobet mania, jadi gini teman-teman, kalau untuk proses seperti di jejer ini hariannya, saya selalu tidak pernah memindahkan posisi antara satu dengan yang lainnya. Saya tidak pernah memindahkan dengan urutan yang sama, karena kalau kita pindahkan dalam posisi yang berbeda, nanti si lobet ini akan kembali ibaratnya emosinya naik, jadi kebanyakan kuak-kuak lagi. Jadi dia biar nyaman dengan posisi kanan kirinya. Jadi ini seperti membuat keluarga sendiri. Kita bikin nanti setelah kita ambil salah satu, dia seperti bunyi tapi kehilangan dari kelompoknya. Jadi setelah disendirikan dia bunyi, adalah PR kita mencarikan untulan atau pasangan yang dibuat jalan gantangan. Kalau untuk awal-awalnya saya begini Om, ketika misal hari Minggu mau lomba, berarti salah satu ini hari Kamis atau Jumat kita ambil salah satu, kita kerodong sendiri di belakang, nggak usah diapa-apain, dikasih pakan. Kalau pakan sesuai dengan lobetnya Om, ada yang pakai pakan rendah ataupun pakan kenceng. Saya selalu pengen pakai pakan kenceng. Jadi setelah 3 hari disendirikan satu ruangan, kita Minggu lomba, kita lihat perkembangannya. Setelah dia berani bunyi, itu lama-lama ketika lobetnya benar-benar gacor, sampai perjalanan pasti dia akan gacor. Nah kemudian harinya, kalau ketika lobet itu sudah dibawa gacor, ketika lobet ini belum punya untulan, saya selalu membawa lobet tumbal. Lobet tumbal itu adalah lobet untuk peredam dia di jalan. Jadi biasanya lobet si player ini akan ngejar-ngejar atau merasa sibuk dengan lobet tumbalnya ketika di jalan, meskipun sampai gantangan. Itu untuk lobet yang sudah benar-benar gacor dan belum punya untulan. Nah nanti ketika sudah enak buat jalan gantang, ketika sudah terjadi seperti rewel dan segala macam, saya baru fokus mencarikan pasangan. Biasanya pasangannya saya juga selalu memperhatikan dari lobet. Ada yang suka dengan lobet betina sama betina, ada juga yang dengan jantan sama betina. Dan cenderung saya kalau menguntul lobet adalah selalu saya samping, meskipun ini pasangan, misalkan ini pasangannya ini, selalu dengan saya tempel. Meskipun sudah jalan, nanti ketika kegantangan ini baru saya masukkan untuk peredam di jalan, nanti tinggal dicabut. Jadi itu saja untuk masukan dari saya. Ini saya kebetulan kedatangan tamu dari Om Sigit. Om Sigit ini yang punya vitamin apa Om? Vitamin lomba nggih Om? Gitu ya Om Sigit. Baik, gini Om Sigit, ini kan permintaan teman-teman dari kemarin karena pengalaman dari setting lobet betina saya. Nanti kita sambung untuk tes uji coba dari vitamin ini. Ngatain ya Om Sigit ya. Kalau Om Sigit ini pernah pengalaman di lobet betina juga Om Sigit? Pernah nggih? Pernah. Ngatain Om Sigit suaranya agak kencang Om Sigit. Belum makan Om Sigit? Udah, ini panas banget. Oh panas. Iya. Ini terang bulan Om Sigit, bukan panas. Baik Om Sigit, kita lanjut ngopi dulu Om Sigit ya. Siap.
Baik teman-teman, jadi ini Om Sigit kesini, saya tes vitaminnya. Ini lobet saya ini adalah lobet agak liar ya Om Sigit ya. Ini apa harus langsung dimandiin dulu Om? Iya, mandiin dulu Mas, biar tenang. Biarpun nggak ini Om, takut sama orang tetap dimandikan. Kalau apa itu nggak takut sama orang, kalau istilahnya udah jinak banget sama orang itu cukup embun aja. Tapi kalau kayak gini dibasahi sekalian. Oh gitu Om. Iya. Oke, kita tes. Makanannya udah diambil Om Sigit. Gimana? Ini makanannya nggak diambil dulu Om. Karena saya grogi, makanya sampai lupa ngambil makanannya. Baik, kita tes Om. Itu yang kedua, ini istimewa banget ini. Apa ini? Ini apa yang buat tuang serat ya? Oh. Ini. Oke Om Sigit. Ya, lumut-lumutnya ini loh Mas. Baik Om, kalau untuk vitamin jenengan ini sebenarnya untuk lomba atau untuk penggacor dari bahan-bahan Om? Ini dari istilahnya, yang penting burung tuh mau bunyi Mas. Burung udah mau bunyi, rawatan hariannya dia cocok sama rawatan itu, udah mau bunyi. Terus tinggal kita dorong sama vitamin ini supaya dia lebih gacor. Oke Om Sigit. Supaya dia mau nampil pada saat digantang, nampil maksimal. Oh gitu. Baik, kita coba Om Sigit. Aku ikut penasaran Om. Soalnya ini tantangan Om. Saya sering di WA ini, Om Agus gimana kasihannya? Saya belum pernah nyoba sama burung saya kan gitu. Belum berani mutusin. Ini burungnya Mas Agus nih keren banget ini. Ini nemu Om. Itu baru nemu kemarin, seminggu kemarin. Sambil saya umumkan ya, siapa tahu ada yang punya. Oh jangan. Yang merasa kehilangan GS. Ini rezeki Om. Saya suka warnanya Om. Ini kan buat untulan, buat tempelan jejer-jejer itu Om Sigit. Oh iya. Nah ini menurut saya ini Mas Agus ini benar-benar ngetes ini. Saya dikasih burung untul ini. Ya, dikasih bayarnya tapi dikasih untul. Oke, mau tak tunggu Om. Terus habis basah gini terus gimana Om Sigit? Nah setelah basah siap kita tes. Ini betina apa jantan Mas? Ini Nah, masih gambling Om, tak jantan tak betina. Orang nemu Om. ya. Oke. Berarti saya kasih tengah-tengahnya aja porsi apa? Emang kalau anjurannya berapa Om Sigit? Kalau betina berapa? Kalau jantan berapa? Kalau paut 1 tetes saja. Kalau betina, maksudnya kalau paut itu kita sebut paut itu bisa jantan bisa betina. Tapi kalau kita sebut betina itu betina dewasa. Oh gitu. Betina dewasa 2 tetes. Terus kalau jantan 3 Mas. 3 tetes. Iya. Jadi ini diambil tengah-tengahnya 2,5. Sudah kita kasih 2. Oh gitu Om Sigit. Kita bahas ibaratnya vitamin penggacor atau vitamin apa ini Om? Nah ikan birahi yang jenengan sekarang pakai ini sebenarnya fungsinya apa sih Om? Saya ingin memperjelas dari jenengan itu. Ibaratnya kan banyak yang tanya Om Sigit. Iya. Vitamin ini tuh fungsinya memaksimalkan Mas, istilahnya memaksimalkan burung. Dia tuh biar jadi lebih anteng dan lebih rajin, lebih gacor gitu. Apalagi untuk istilahnya untuk persiapan gantang kayak gitu. Kita cari settingan hariannya dulu dengan vitamin itu. Kalau udah ketemu udah nggak usah dipakai aja kalau mau gantang gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau saya simak ya Om, saya simak dari jenengan pemberian vitamin ke burung saya, itu sepertinya vitamin itu khusus untuk yang sudah rajin bunyi agar performanya lebih bagus. Betul. Karena kalau untuk lobet bahan tadi kan ya dikatakan bunyinya masih nyolong-nyolong, belum bisa rajin kan, berarti tergantung dari kualitas burungnya juga nggih. Untuk mendongkrak staminanya itu nggih sedikit nggih. Nggih. Yang penting burung itu udah istilahnya ngekek Mas. Karena apa? Karena kalau kita lihat lobet itu kan kadang ada juga yang dia isinya cuman koek ngekek pun paling terut gitu kan. Nah vitamin itu
enggak istilahnya enggak buat sulapan seperti itu. Maksudnya kita comot aja lobet sembarangan dari pasar atau gimana, terus kasih itu nanti bisa jadi gacor, bisa ngekek panjang, itu enggak ada sulapan. Ini cuma untuk istilahnya untuk dorong untuk memaksimalkan kinerjanya gitu. Jadi lobet udah istilahnya yang penting dia udah terpantau ngekek, udah terpantau mau ngekek ya. Untulan jenah pernah ini nggak Om? Pernah nyoba dengan setting ibaratnya pasangan itu Om? Pernah juga? Pernah. Saya setelah saya tidak punya nedi itu, terus saya punya lagi gajah betina. Terus pada waktu itu rame-ramenya main untulan. Oh, main untulan ya. Saya tetap saya single dulu mas pas pautnya. Saya single dulu, durasi udah mumpuni, baru saya untul. Saya untul betina juga. Oh, betina sama ya, betina. Betina. Saya untul betina. Baik. Om Sigit, kalau untuk jenengan nguntulin betina sama betina itu jenengan langsung masukin atau model tempel Om? Langsung masukin. Langsung masukin. Cuman kalau dimasukin itu jenengan ada cirinya atau harus narik-narik atau langsung bersihin bulu itu Om Sigit? Kalau saya sih ngumpulin yang penting patu itu satu kelamin, maksudnya sama, kelaminnya sama dan mau rukun. Oh gitu. Iya. Karena menurut saya tuh kalau beda kelamin, misalkan jangan betina gitu ya, dia rukun, dia nyaman, nanti bawaannya tidur mas. Oh gitu. Bawaannya liar, jangan tidur ya. Kalau beda pasangan? Iya, kalau beda kelamin. Oh beda kelamin, ya. Cenderungnya tidur yang betinanya. Iya. Oh gitu. Main paut untul ya. Baik. Dulu mungkin rekan-rekan teman-teman ada yang main, maksudnya pasangan jantan betina tapi dia berhasil membuat burung itu tidak liar dan tidur, mungkin bisa. Tapi kalau saya tidak tahu, saya tuh kalau saya pasangin beda kelamin gitu jantan betina, dia akur nyaman. Kalau kita pisah nanti bawaannya liar gitu. Baik. Jadi saya pernah Om Sigit, jadi ini pengalaman saya sendiri. Kalau saya jantan betina itu nggak saya jadikan satu Om, saya tempel, prosesnya tempel. Cuman kalau untuk ke lapangan itu baru saya jadikan satu untuk meredam dia di jalan. Cuman jadi satunya cuman di jalan Om. Jadi kita sama-sama bagi pengalaman Om Sigit. Kalau saya jantan paut, saya jadikan satu ketika di kandang, sampai rumah saya tempel lagi Om Sigit. Gitu. Berarti kalau Om Sigit tetap betina sama betina kan gitu. Dalam arti jenengan masangin ini berarti si player sudah punya kualitas dari durasi nggih Om. Sudah jalan lapangan belum Om Sigit waktu itu? Belum. Langsung asal. Begitu saya kasih untul, jadi saya jalan lapangan. Kalau untuk lovebird untulan nggih Om atau lovebird pasangan ini, jenengan untuk proses hariannya paginya itu tetap berdua aja atau kelihatan burung banyak Om Sigit? Kelihatan burung banyak enggak Om? Di dalam dia berdua satu sangkar, terus kanan kirinya juga burung banyak. Itu jantan betina paut campur semua Om Sigit? Dulu saya campur mas, apalagi karena itu mas, rumah saya kan kecil mas, tidak ada ruangan kan, tidak ada ruangan khusus gitu atau gimana, makanya ya udah ruangan terbatas, jadi satu di situ. Biarpun di dalam di luar tetap jadi satu semua Om Sigit? Iya. Oh gitu. Terus kalau untuk ngetes gitu Om Sigit, ngetes itu dia disendirikan atau tetap sama? Kalau kita pengen ngetes sebelum pegang tangan ya, ya kita pisah aja di rumah, kita pisah tapi jangan kelihatan burung lain, kita laras sudah. Oh gitu Om Sigit. Kalau untuk pakannya Om Sigit? Saya dulu waktu proses istilahnya masih single tetap putih, tapi ketika udah saya untul itu saya kasih pakan kencang mas. Oh gitu. Sayang lo betin jenengan daripada laku nggih Om. Jadi enggak, ini gini Om Sigit, ini saya sampaikan ke teman-teman, jadi kita cuma berbagi pengalaman. Mohon maaf kita nggak bisa menampilkan lobet-lobet yang sudah laku ini Om Sigit. Seperti saya Om Sigit, saya juga proses ini Om Sigit. Baik Om Sigit, kalau untuk proses betina pernah di ternak itu jenengan pernah nyoba Om Sigit? Betina di ternak belum. Jadi setelah udah punya pasangan, udah bertelur, terus diolah lagi jenengan pernah coba? Oh gitu Om Sigit. Baik Om Sigit, ini terima kasih untuk masukannya, pengalamannya, sudah mau jalan-jalan ke rumah saya Om Sigit. Semoga pengalaman dari jenengan bermanfaat teman-teman beserta saya pribadi. Semoga jenengan beserta tim Pak Om belum bikin tim Om Sigit.
Nggak punya. Nanti jadi tim sama saya Om. Oh, siap. Tim aku saja. Siap. Baik Om Tentu Sikin. saja. Maten nggih. Siap, ya, Mas. Amin. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum.